Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan bahas sebuah masalah yang cukup krusial, yaitu tentang adab, tentang etika khilafiyah yang belakangan kembali menghangat. Tahun 80-90 sudah mulai mereda setelah sikap kedewasaan yang ditampilkan oleh para elit, kiai-kiai kita, orang-orang tua kita yang ada di NU atau Muhammadiyah semakin terlihat, sehingga konflik sebagaimana yang terjadi pada masa-masa awal kelahiran mereka sudah tidak lagi nampak. Namun belakangan ya terjadi lagi di beberapa masjid, termasuk di Depok, di tempat-tempat yang saya berada di dalamnya, di Kelapa Dua Wetan, di Kebayoran, ya. Dan ternyata permasalahan bukan permasalahan baru, tapi permasalahan yang dahulu pun para ulama kita ya telah dibuat konflik terhadap masalah ini, yaitu masalah-masalah ibadah ritual, furu'il furu', cabang dari cabang agama, bukan masalah pokok akidah ternyata. Tapi gara-gara itulah kita umat Islam tidak mampu meredam, tidak mampu melakukan upaya pengelolaan terhadap konflik. Akhirnya yang terjadi adalah kehancuran umat ini di tangan mereka sendiri. Walhasil orang kafir mengatakan syukron jazilan, terima kasih banyak wahai umat Islam, tugas kami menghancurkan kalian sudah selesai oleh kalian sendiri, lantaran ketidakmampuan kita dalam meredam konflik atau potensi konflik di dalam khilafiyah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum." Ini ayat sudah sangat terkenal. Dan ayat ini menggunakan lan, never, selamanya tidak. Lalu dilanjutkan dengan fi'il mudhari, arda, artinya mereka tidak pernah redha, yang ketidakredhaannya terus berlangsung sampai hari ini dan akan datang sejak ayat itu diturunkan. Artinya makar atau apapun istilahnya yang diarahkan ke umat Islam dari mereka, kita sudah faham, sudah mengerti, dan kita sudah mempersiapkan pembelaan dari diri kita, itu al-jihad fisabilillah. Tapi justru yang kita khawatiri adalah kehancuran umat Islam di tangan mereka sendiri. Ini yang jarang kita fikirkan, lantaran ketidakmampuan kita tadi dalam meredam konflik di antara kita. Hanya karena faktor memaksakan kehendak dalam urusan fikih. Padahal sejak masa lalu para ulama kita pun sudah berbeda dan mereka tidak ada yang memaksakan kehendak di antara mereka. Saya ambil contoh. Ketika Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan dia Al-Qasim ini salah satu ulama 7 ulama Madinah. Beliau ditanya tentang seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum, hanya mendengarkan saja. Dari awal sampai selesai hanya mendengarkan saja. Ini bagaimana hukumnya? Batalkah sholatnya atau tetap sah? Karena Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat ya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis Imam Muslim. Al-Qasim bin Muhammad menjawab, jika engkau membacanya, sebagian sahabat Nabi ada yang melakukan ketika jadi makmum. Ketika engkau tidak membacanya, sebagian sahabat Nabi ada yang tidak melakukan. Ada yang membaca, ada yang tidak. Lalu anak muda yang bertanya ini disuruh pulang sana. Artinya apa di sini? Dia tahu bahwa di mata anak muda ini ada keinginan untuk berdebat. Akhirnya oleh Qasim bin Muhammad, walaupun dia ikut pendapat yang mengatakan tidak dibaca, tapi dia mengutarakan dua pendapat itu untuk dalam rangka tidak menyembunyikan fakta. Karena ada sebagian orang ya, atau bahkan asatis, para ustadz, yang ketika menyampaikan sesuatu ya masalah fikih misalnya, dia tidak jujur untuk menjelaskan seluruhnya.
Yang dia jelaskan hanyalah yang haram menurut pikiran dia saja, tanpa memberitahu bahwa alternatif di sana begitu banyak. Sehingga manusia yang mendengar menganggap bahwa pendapat hanya satu. Akhirnya manusia ini terbentuk pikirannya. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain yang tidak sama, maka yang tidak sama dianggap sesat. Bukan sesat, dianya kurang bacaan buku, itu masalahnya. Atau gurunya yang kurang menampilkan seluruh pandangan yang ada. Betul bahwa kita membutuhkan sikap. Dalam khilafiyah tetap kita butuh sikap yang bisa kita pakai, karena nggak mungkin tanpa sikap, jadi pelin-pelan. Tetapi sikap itu tidak boleh ditindaklanjuti dengan sikap lain, yaitu buruknya muamalah dengan sesama kaum muslimin, lalu memaksakan kehendak agar semua orang lain sama dengan pikiran dia, sama dengan maunya dia, sama dengan fikihnya dia, sama dengan madhabnya dia, sama dengan kelompoknya dia, sama dengan majelis taklimnya dia. Seakan-akan dunia ini hanya ada satu rumah, hanya rumah dia saja. Ini tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Adab yang pertama dalam khilafiyah. Jadi kita sambil jalan aja Pak, sambil menunggu slide nanti. Ya. Saya tidak tahu apakah masuk emailnya. Saya udah email, masuk ya. Adab yang pertama adalah kita mesti ikhlas dalam mengutarakan pendapat kita. Yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridhonya makhluk, bukan ridhonya lawan bicara kita. Salah satu unsur atau variabel yang bisa kita lihat apakah seseorang berpendapat ikhlas atau tidak, lihat reaksi dia ketika ada orang yang berbeda dengan dia. Karena gak sedikit orang yang hatinya sempit, mukanya berubah, jiwanya bergoncang ketika ada orang yang berbeda dengan dia. Ini bukti bahwa dia mencari ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah. Dia mencari agar semua manusia mengiyakan kata dia, bukan Allah lah yang mengiyakan kata dia. Ini. Jadi ketika ada orang berbeda sama dia, langsung ada noda di hatinya, untuk akhirnya dia ekspresikan dalam bentuk tidak senyum dengan saudaranya. Ini sekali lagi merupakan salah satu tanda bahwa yang dia cari adalah ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah. Allah berfirman di dalam salah satu ayat surat Tabarok, boleh Bapak? Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Kalau yang paling banyak amalnya, aktsaru amala, tentu yang paling tua yang menang. Ahsanu amala, siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik. Ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang guru dari Imam Malik, sekaligus kawannya, yaitu Al-Fudail bin Iyad. Maksud ayat ini adalah innal amala idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh jika benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Haji benar manasiknya, benar caranya, tapi tujuan dia pergi haji supaya strata sosial naik begitu pulang kampung, supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Begitu mahal dan berat haji, tapi begitu rendah niatnya. Yang seperti ini lan yukbal, nggak akan diterima hajinya. Ada juga ya orang yang innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika sudah ikhlas tapi enggak benar, juga tidak akan diterima. Ikhlas salatnya, subuh 5 rakaat enggak ada yang ngajarin, enggak akan diterima. Ikhlas ibadahnya, hajinya misal, tapi caranya manasiknya salah. Bukan berangkat di bulan haji, tapi di bulan bukan haji. Misal seperti itu. Nah, ini contoh orang yang ikhlas beramal tapi salah amalnya, tetap juga enggak akan diterima. Syaratnya 2 tadi. Ini yang pertama, itu ikhlas berpendapat. Sehingga ketika kita mencari ridha Allah, kita tidak merasa kecil hati, tidak mempermasalahkan ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Memang yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridhonya teman-teman kita yang berbeda itu. Biarlah mereka seperti itu. Ini adab atau etika yang pertama. Ada Pak ya?
Yang kedua apa, Pak? Nggak kelihatan saya. Memahami bahwa perbedaan itu pasti ada. Ya. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya Tuhanmu mau, niscaya manusia akan Allah jadikan umat yang satu. Seandainya Allah mau, dan mudah bagi Allah. Wa la yazaluna mukhtalifin. Masalahnya memang dari sananya manusia suka berbeda. Dari sananya. Dan ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang imam pada zaman tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, lil ikhtilaf khalaqahum. Allah menciptakan manusia untuk berbeda. Ini saya kutip dari tafsirnya Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi ketika Allah menciptakan manusia memang untuk berbeda, maka ketika ada orang atau manusia yang memaksa semua orang sama dengan dia, maka dia telah melawan apa yang Allah kehendaki dalam diri manusia, dalam komunitas manusia, yaitu adanya perbedaan di antara mereka. Perbedaan bukan perpecahan, Pak. Enggak selalu sama perbedaan dengan perpecahan. Perpecahan sudah pasti berbeda, berbeda belum tentu berpecah. Kita lihat para sahabat bagaimanapun juga mereka berbeda. Ada muhajirin, ada ansor. Tetapi mereka pada masa Rasulullah aman-aman saja. Ketika perang Badar, para sahabat berada di kabilah dagangnya masing-masing. Dan Nabi tidak memarahi mereka. Ketika perang Badar, walaupun satu barisan, ada yang tetap dengan teman lamanya ketika masih jahiliyah, kabilah dagangnya dahulu dan seterusnya. Nabi enggak marah. Ada sahabat Nabi yang dipanggil dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa orang Al-Asy'ariyah, sebuah suku di Yaman. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Nabi enggak mengingkari. Perbedaan kayak gini, perbedaan sifatnya furu'il furu', cabang. Tabiat, ya, manusia memang seperti itu. Orang Jawa, walaupun dia datang ke Jepang, ketemu orang Jawa, tetap dipakai bahasa Jawa juga. Walaupun bahasa Jepangnya udah bisa sampai ngigo, tapi bahasa Jawa juga yang dipakai. Hal ini sifatnya naluriah. Karena memang Allah menciptakan mereka untuk berbeda. Walil ikhtilaf khalaqahum. Dan Allah menciptakan mereka untuk berbeda. Ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Begitu pula di dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain dengan sanad yang sahih, "Man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang kalian hidup setelah aku wafat, kata Nabi, kalian akan melihat banyak perselisihan pendapat. Dalam riwayat lain, ikhtilafan syadida, perbedaan yang keras gitu. Dari hadis ini kita bisa faham, Nabi sudah mengisyaratkan akan datangnya masa-masa khilafiyah itu. Artinya di sini pula, ya sebagai penegas dari ayat Quran yang barusan saja kita sama-sama ketahui, bahwa memang perbedaan itu sesuatu yang niscaya ada. Jangankan kita, Pak, para malaikat yang tidak ada hawa nafsu, tidak ada emosi, tidak ada kepentingan apapun untuk berbeda, mereka bisa berbeda pendapat. Kita lihat Imam Bukhari mengkisahkan, ya, dengan sanad yang sahih dalam kitab Jami'us Sahihnya, tentang seorang pemuda yang membunuh orang 99. Ini kisah ini cukup tenar, Pak. Mungkin pernah dengar, Pak, ya. Lalu pemuda itu tobat, datang ke sebuah daerah untuk bertanya apakah di daerah ini ada ulama yang bisa saya tanya. Oh, datang ke Ustadz Fulan. Ya, dia bertanya pemuda nih, Pak Ustadz, saya habis bunuh orang 99. Saya ingin tobat. Kalau saya bertobat diterima nggak tobat saya? Si Ustadz bilang, oh nggak diterima. Ya, mungkin udah kebanyakan kali, Pak, yang dibunuh 99 udah. Marah pemuda ini, dibunuhlah si Ustadz ini. Genap 100 yang dibunuh. Dia datang ke tempat lain bertanya hal yang serupa, apakah di sini ada Ustadz yang bisa saya tanya? Oh ada, Ustadz Fulan, tanya aja ke dia. Pak Ustadz, saya habis bunuh orang 100 nih. Salah satunya ada yang Ustadz begitu. Kalau saya tobat, apakah tobat saya diterima? Dijawab, iya. Ini jawaban iya ini bukan khawatir takut, pantar gue dibunuh juga lagi. Bukan, karena emang iya. Tapi setelah Anda tobat, pindah ke kampung orang baik, supaya tobatnya kondusif, jangan pulang ke kampung Anda, kampung orang jahat, khawatir kambuh lagi. Dalam perjalanan menuju kampung orang baik, dia meninggal. Ketika meninggal inilah dua malaikat berdebat
tentang masa depan pemuda ini surga atau neraka. Malaikat azab mengatakan dia neraka. Walaupun udah niat jadi orang baik tapi belum ada aksi kebaikan. Ya, niat kenyang nggak makan-makan, bisa kenyang nggak Pak? Niat kenyang tapi nggak makan, nggak ada aksi untuk kenyang, ya nggak bisa kayak begitu. Ya. Ada orang nggak mau pakai jilbab dengan alasan cukup jilbab di hati. Nah kalau ketemu orang kayak gini lagi jalan kita jegal kan jatuh. Niat bangun, nggak usah bangun, bisa bangun nggak? Niat doang pengen bangun tapi nggak usah bangun-bangun, nggak bisa bangun. Lalu malaikat rahmat mengatakan dia surga. Udah niat jadi orang baik. Adapun dia belum ada aksi kebaikan, karena meninggal kapan dan di mana dia kan nggak tahu, bukan salahnya dia. Berdebat dua malaikat ini. Akhirnya turunlah malaikat yang sebagai hakimnya, penentunya, ukur saja mana yang lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan atau kampung yang dia tuju. Ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju, beda sejengkal doang. Surga dia. Malaikat berbeda. Ya apalagi kita yang hawa nafsunya banyak, emosinya juga ada, kepentingan untuk berbeda juga ada. Ya malaikat yang 10 yang sangat terkenal sejak kita kecil pun mereka berbeda tugas masing-masing, nggak ada iri hati di antara mereka. Nggak ada riwayat yang menceritakan malaikat penjaga neraka jengkel dengan malaikat penjaga surga. Ya malaikat Malik ngiri gitu sama Ridwan, Wan gantian kayak gue gerah banget di sini Wan, nggak seperti itu misal. Taib. Lah ini menunjukkan kalau malaikat bisa berbeda, ya apalagi kita. Para nabi pun berbeda. Silakan nanti kita lihat di dalam surat Toha perselisihan antara dua orang nabi dan rasul. Dan dua orang ini adik kakak lagi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa ya dikatakan kepada dari Bani Israel, wahai Musa, kami akan beriman kepada Allah. Janjinya seperti itu. Nabi Musa pun pergi selama 40 hari untuk ngambil kitab Taurat sebagai pedoman buat mereka. Lalu Nabi Musa nitip pesan kepada Nabi Harun, tolong dijaga Bani Israel. Dia pergi 40 hari, begitu pulang bawa Taurat, ternyata Bani Israel yang janji ingin beriman kepada Allah, lagi-lagi nyembah sapi betina. Al-Baqarah. Yang dimiliki oleh seseorang bernama Samiri, lembu Samiri. Marahlah Nabi Musa kepada Nabi Harun. Dipegang kepalanya Nabi Harun, ditarik jenggotnya. Debat, pegang pala, narik jenggot. Saya aja debat nggak pernah kayak begitu. Tapi ini Nabi bisa seperti itu. Padahal mereka maksum. Dari A sampai Z hidup mereka putih. Tapi mereka bisa seperti itu. Atau perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sebagian orang menyebut Nabi Khidir bukan Nabi, tapi orang soleh. Tapi yang benar dia adalah Nabi. Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kapal yang ingin dirampok, Nabi Khidir punya ide tenggelamkan kapal itu. Nabi Musa kaget, nih ide dari mana seperti ini? Mubazir. Dalam pikiran Nabi Khidir, kalau ini nggak ditenggelamkan dan kita nggak mampu untuk mencegah, percuma ditenggelamkan atau tidak, tetap kita kalah juga lawan perampok. Mendingan tenggelamkan saja. Buat apa tujuannya? Supaya perampok tidak memiliki perbekalan baru, tidak memiliki kekuatan baru. Ini dalam pikiran Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa nggak ada nalar ke sana. Ini mirip kalau di kita Bandung lautan api. Bandung dibakar aja supaya nikah nggak bisa masuk, sekalipun masuk jadi percuma. Berdebat. Kalau Nabi bisa berbeda lagi, apalagi kita? Para sahabat, pasca perang Badar, tawanan segitu banyaknya. Ya, Nabi bertanya, yang enak kita apa ini tawanan? Kata Abu Bakar, dibebaskan saja, kita minta uang tebusannya, ya, atau mereka mendidik anak-anak kita untuk belajar baca dan seterusnya. Ini kata Abu Bakar, bebaskan. Kata Umar, jangan, bunuh aja. Ntar kalau mereka dibebaskan, konsolidasi dari belakang, nyerang lagi. Umar dan Abu Bakar berbeda. Padahal mereka ngaji kepada orang yang sama, Rasulullah. Gurunya sama. Bisa berbeda. Apalagi kita yang gurunya lain, lebih mungkin lagi terjadi perbedaan. Ini para sahabat. Sejak masa sahabat, banyak Pak perbedaan. Umar bin Khattab kaget dengan seorang imam membaca salah satu cara membaca Qur'annya lain, nazomnya, gayanya lain. Umar nanya, ini siapa yang ngajarin kamu baca Qur'an kayak begini nih? Marah dia. Lalu kata yang ditanya, ayo kita datang ke Rasulullah, klarifikasi. Bacaan saya benar apa salah? Dibaca depan Nabi, kata Nabi, dia benar. Umar, kamu juga benar. Jadi karena Nabi meriwayatkan, ya mencontohkan cara bacanya juga dengan ya nazom yang lain-lain. Terjadi perbedaan itu. Dan Nabi ada, langsung diredam. Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan sholat asar sebelum kalian sampai ke tempat Yahudi Bani Quraidah. Jangan sholat asar.
Ya, jadi ada ekspedisi ke sana. Ada tugas. Mereka jalan rame-rame ke daerah Yahudi Bani Quraidah. Nabi pesannya jangan sholat asar sebelum nyampe. Ternyata begitu masuk asar mereka belum sampai. Akhirnya mereka terpecah menjadi dua. Yang satu bilang kita sholat asar dulu, udah azan. Yang satu bilang Nabi kan pesan jangan sholat asar sebelum sampai. Lah kita kan belum sampai. Tapi kan sudah azan, udah masuk asar. Maksud Nabi ngomong kayak gitu supaya kita jalan cepet-cepet. Kita lambat. Akhirnya begini belum nyampe. Mereka berdua berbeda pendapat. Mereka banyak para sahabat itu. Akhirnya sebagian ada yang sholat asar, sebagian ada yang menunda sampai nyampe nanti. Dua hal ini dilaporkan kepada Nabi. Nabi pun tidak marah. Nabi mengiyakan dua-duanya. Perbedaan sudah ada sejak Nabi. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu kalau sholat witir gimana? Saya kalau sholat witir tidur dulu. Abu Bakar, engkau kalau sholat witir gimana? Saya nggak tidur dulu, khawatir tidur nggak bangun kebablasan nggak sholat witir. Kayak kita juga kebanyakan begitu. Nabi nggak marah kepada Abu Bakar. Nabi bilang kepada Umar, Umar, engkau sesuai dengan sunnah. Memang sunnahnya begitu, kalau sholat malam tidur dulu, walaupun nggak tidur boleh. Lalu kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau orangnya hati-hati. Dipuji dua-duanya walaupun terjadi perbedaan di antara mereka. Tidak dikatakan, wahai Abu Bakar, engkau keliru, engkau pelaku bid'ah, keluar dari sunnah. Enggak seperti itu. Tapi dua-duanya diberikan rekomendasi pujian dari Rasulullah SAW sejak zaman sahabat. Baik, kalau malaikat, para nabi, para sahabat terus sampai orang soleh mengalami perbedaan seperti itu, ya lagi-lagi apalagi kita. Sangat mungkin terjadi itu. Hanya saja Pak, Bu, perbedaan itu enggak semuanya baik. Ada perbedaan yang tercela, yaitu perbedaan taddad. Mungkin di situ ada ya. Perbedaan yang sifatnya kontradiktif, itu masalah akidah. Yang kedua, perbedaan yang variatif, tanawu, ya. Itu perbedaan yang sifatnya fikih. Ini justru bermanfaat. Tergantung ya cara pandang kita terhadap perbedaan itu. Ya, saya ambil contoh tentang apa hukumnya laki-laki atau suami yang udah berwudu nyenggol istrinya, nyentuh istrinya. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya batal walaupun istri sendiri, apalagi bini orang ya lebih batal lagi. Ini Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka mengatakan tidak batal asal jangan sampai syahwat. Imam Abu Hanifah tidak batal walaupun bersyahwat, yang penting jangan sampai keluar air mani. Coba, kan gawat banget nih Pak pendapat nih. Ini Abu Hanifah, saya nggak pakai pendapat dia, ngeri dengernya. 3 pendapat. Tapi lihat di antara 3 pendapat ini sebelum kita bicara dalil ya. Para ulama di sana, di Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram, terhadap perbedaan mereka cerdas. Mereka tidak menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Nyentuh perempuan batal. Sebab kalau dipegang pendapat ini, maka yang terjadi akan hiruk pikuk ketika pergi haji. 2,5 juta atau 3 juta manusia berkumpul di tempat yang sama. Dan di sana nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Kayak begini enak, tinggal buka aja hordengnya, tutup hordengnya. Di sana enggak, nyampur aja. Ya, tawa, jalan baru 2-3 langkah, nyenggol perempuan, batal. Mana kerannya jauh banget lagi. Udah wudu, balik lagi, nyenggol lagi, wudu lagi, becek dah tuh masjid. Akhirnya para ulama di sana tidak menggunakan pendapat Imam Syafi'i, menggunakan pendapat yang lain. Oh, itu pelin-pelan. Itu bukan pelin-pelan namanya. Itu namanya tahqiqul manat. Menerapkan fatwa ulama disesuaikan dengan objek fatwa. Sesuai atau tidak? Menggunakan fatwa ulama yang seperti ini, yang pas taruh di mana? Oh, di Masjidil Haram nggak bisa dipakai pendapat Imam Syafi'i. Hiruk pikuk bisa berantem di sana jamaah. Suami istri bisa berantem malah. Ah bang, nih saya udah wudu juga, nyenggol lagi, genit banget pergi haji juga. Bisa berantem. Ya, sehingga ulama di sana menggunakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, tidak batal, namun dengan syarat tidak syahwat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah sholat malam, ternyata di depan tempat dia sujud terhalang oleh kakinya Aisyah. Sebelum dia sujud, dipegang kakinya Aisyah dan dipindahkan. Kalau memang batal, tentu Nabi akan minggir. Tanpa Nabi nggak minggir, kaki Aisyahnya yang dipinggirkan. Ini dalilnya. Yang kedua, yaitu Nabi sebelum sholat pernah mencium istrinya dan tanpa mengulangi wudunya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, sahih semua. Tapi ini saya ambil contoh tadi. Khilafiyah itu kalau kita cerdas dalam mengelola,
tidak akan menjadi fitnah, tapi jadi rahmat. Ya, walaupun hadis ikhtilafu fi ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umatku rahmat, ini setelah diteliti dia bukan hadis. Ya, sekalipun disebut hadis, ini hadis palsu. Baik. Itu contoh. Ya. Lalu misalnya perbedaan lagi dalam masalah kunut. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Imam Malik dan Imam Syafi'i bilang sunnah. Tapi bedanya kalau Imam Malik kunutnya itu sebelum ruku, Pak. Habis baca surat kunut baru ruku. Kalau di kita gimana? Habis ruku, i'tidal, baru kunut, kan begitu. Nah, itu Imam Syafi'i kayak begitu. Sunnah bagi mereka berdua. Bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bid'ah. Namun kata Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, di situ ada Pak? Tulisannya ada enggak? Masih gundul tulisannya situ. Ya, Ibnu Utsaimin mengatakan, faqad qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad telah berpendapat, annal kunuta fi sholatil fajri bid'ah. Berkunut pada salat fajar itu bid'ah. Ada apa di situ, Pak? Belum dapat tuh ya? Saya juga enggak ngelihat nih. Lalu Imam Ahmad berkata, ya, idza kuntu khalfa imamul yaknut, jika saya sholat di belakang imam yang berkunut, ya, maka fa'aminu, saya akan mengaminkannya, ya, fa'arfa yadai, dan saya pun akan mengangkat kedua tangan saya. Apa tujuannya? Li'itihadil qulub, untuk menyatukan hati. Wa adamul bagd, dan dalam rangka menghilangkan kebencian di antara kita. Lihat di sini. Walaupun dia tidak menyetujui kunut, tapi ketika berinteraksi dengan orang yang berkunut, dia mengikutinya bukan dalam rangka membenarkan, tapi dalam rangka menjaga perasaan mereka. Ini Imam Ahmad bin Hambal, begitu elegannya dia. Walaupun memang kalau kita lihat dari keseluruhan dalil yang ada, lebih kuat yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan kunut ketika subuh memang. Tapi terlepas dari itu, kita lagi nggak bicara masalah fikihnya, kita bicara masalah adab sesuai dengan tema. Adab yang kita ambil lihat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dahulu ada seorang menteri agama kita, Idham Khalid, Kiai Haji Idham Khalid, ya, jalan bareng dengan Buya Hamka, menteri agamanya, MUI-nya. Yang satu dari NU, yang satu dari Muhammadiyah. Mereka berdua sholat subuh. Yang jadi imam orang NU, Idham Khalid. Biasanya NU kunut nggak, Pak? Kunut kan? Nah, ketika itu dia tidak berkunut, biasa saja sampai selesai. Buya Hamka bertanya, yang dari Muhammadiyah, Pak Kiai, kenapa nggak kunut? Kan biasanya berkunut. Apa jawaban dia? Gimana saya mau kunut? Kan makmumnya sampean. Kan nggak enak kunut sendiri, nggak ada yang ngaminin. Apa jawaban Buya Hamka? Justru tadi saya pengen kunut, malah nggak kunut. Ya udah, nggak jadi. Kedua-duanya begitu husnuzon, berbaik sangka dengan saudaranya. Memang di mana-mana, Pak, yang namanya recehan itu yang rame. Kalau uang kertasan 100.000 itu yang anteng. Yang berisik nggak bisa diem itu yang baru kajian, baru ikut majelis taklim 1-2 kitab, baru tahu keluar kemana-mana semua disalahin. Siapa dia? Ulama yang mendalam ilmunya nggak begitu tingkahnya, tapi dia baru melangkah 1-2 meter di sebuah di pantai, tapi tingkahnya seperti pelaut ulung, kayak begitu tingkahnya. Sekarang banyak pemuda kayak begitu, nggak menghormati para ulama, nggak menghormati orang-orang tua. Dan Nabi mengatakan, ya laisa min ummati, bukan golongan umatku, man lam yajilla kabirona, orang yang tidak hormat kepada orang-orang tua, walam yarham lisagirina, dan enggak sayang kepada orang-orang muda, walam ya'rif li alimina, dan tidak hormat dan tidak tahu dengan hak para ulama. Disalah-salahkan para ulama hanya karena ulama ini berbeda dengan maunya dia, bukan maunya dalil, maunya dia. Baik, itu contoh saja. Imam Ibnu Taimiyah sendiri pernah mengatakan begitu. Kalau Anda berkunut, datang ke tempat yang tidak berkunut, lebih baik nggak usah berkunut. Menjaga perasaan orang-orang yang tidak berkunut. Sebagaimana perilaku Imam Syafi'i sendiri yang dia berkunut, datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, dia nggak berkunut demi menjaga perasaan makmum dan juga menghormati penghuni kuburan itu. Maksudnya Imam Abu Hanifah. Ini Imam Syafi'i. Sebaliknya bagi kita yang tidak berkunut,
datang ke tempat yang berkunut juga demikian. Sekalipun kunut itu bid'ah, berantem gara-gara kunut itu lebih bid'ah dibanding bid'ahnya kunut. Inilah orang cerdas. Orang cerdas, kata Umar bin Khattab, bukan orang yang sekadar mampu memisahkan mana salah dan benar, tapi dia mampu memisahkan di antara dua kesalahan, pilih kesalahan yang paling ringan. Itulah orang cerdas. Walaupun menurut dia kunut itu nggak disyariatkan, tapi dia tahu kalau dia paksakan orang mukanya akan asam nih. Maaf Pak, kadang-kadang ada masjid yang NU-nya sangat kuat dan kental sekali. Kalau kita berbeda dikit, bisa jadi ya setelah sholat orang akan menganggap lain. Tuh lain tuh dia nggak pakai kunut, Wahabi, dibilang Wahabi, bilang apa-apa. Nah, akhirnya jangankan untuk melakukan perbaikan di tengah mereka, yang ada udah dijauhi sehingga banyak kerugian yang kita alami. Belum ada ayat, belum ada hadis, belum ada kebaikan yang kita sampaikan, belum sampai seperti itu, kita udah dimusuhi di sana. Inilah saya katakan tadi, ya al-irtikabu akhafu darurain. Jika bertemu dengan dua mudorot, pilih mudorot yang paling ringan. Kita mengalah bukan karena untuk membenarkan, tapi untuk menjaga hal yang lebih besar, lebih prinsip dari itu, yaitu tadi persatuan di antara umat Islam. Taib, ini contoh. Karena ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Adapun perbedaan yang kita nggak redoi adalah perbedaan masalah akidah, Pak. Qur'annya lain, baru tegas yang kayak begini. Ini bukan khilafiyah fikih, udah. Nabinya lain. Nabinya produk dari India. Ya, Nabi dari India bukan dakwah, dia joget lagi nanti. Itu. Syahadatnya lain. Kiblatnya bukan madhab Ka'bah, Monas. Ini akidah. Udah kayak begini sikap kita bukan lagi khilafiyah, bukan tasamu, tapi iqamatul hujjah, tegakkan argumen supaya dia tobat. Baru ini akidah. Ya, karena kalau urusan akidah, ya lakum dinukum waliyadin udah ini kita. Tapi kalau urusan fikih, zaman Nabi aja toleran. Saya masih ingat, ya ketika saya baca kitab itu, kok kalau saya baca kitab mazhab Abu Hanifah, kita pengen jadi mazhabnya Abu Hanifah. Kenapa? Dalilnya kuat-kuat. Begitu saya buka kitab para ulama bermazhab Hambali, saya pengen bermazhab Hambali. Kenapa? Dalilnya kuat-kuat. Ini bukti bahwa mereka tuh orang cerdas, para ulama kita. Ya, sedangkan kita di sini yang belum tahu apa-apa, tapi sudah menuduh mereka bikin pecah. Bukan mereka bikin pecah, mereka justru membantu kita untuk memahami agama. Yang bikin pecah bukan merekanya, mentalitas yang dalam ada otak kita, mentalitas orangnya. Karena mereka pun gak ada masalah. Ya, saya ambil contoh kayak misalnya antara guru dan murid Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu guru dan murid. Atau Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, berpuasa 6 hari puasa Syawal, bid'ah. Coba Pak, dibilang bid'ah Pak itu. Kalau dalilnya tegas, orang puasa 6 hari Syawal setelah Ramadan, itu nilainya sama dengan puasa ya setahun penuh tanpa bisa dibayar lagi oleh yang lain. Jelas dalilnya. Ya, tapi Imam Syafi'i bilang, guru saya salah, tapi saya mencintai dia. Ya, karena kebenaran lebih saya cintai. Jadi kita mencintai guru, tapi kebenaran lebih saya cintai. Berbeda, tapi nggak ribut. Imam Syafi'i beda lagi dengan muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal, dalam masalah hukum orang meninggalkan sholat. Imam Ahmad bilang kafir itu orang, walaupun sekali nggak sholat kafir dah, murtad. Ini kata Imam Ahmad, keras dia. Kata Imam Syafi'i dia belum kafir, dosa besar saja. Ya, dia fasik. Datang Imam Syafi'i ke Imam Ahmad, ditanya Imam Ahmad, ya, Mat, ini kalau bahasa kita, ente bilang orang yang nggak sholat kafir, betul kayak gitu? Oh iya Pak. Apa alasannya? Ya kan ada hadisnya. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Ini dalil dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i bertanya, kalau memang dia kafir, bagaimana caranya supaya dia berislam lagi? Kata Imam, dia tobat, dia salat. Imam Syafi'i bertanya lagi, lah kenapa salat? Bukankah salatnya orang kafir tak diterima? Ini pertanyaan Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, supaya dia Islam lagi, dia salat. Lalu kata Imam Syafi'i, loh kenapa sholat? Bukankah dia kafir? Dan bukankah sholatnya orang kafir tak bermanfaat? Diam Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya kayak begitu nggak bisa jawab oleh gurunya. Tapi mereka nggak beribut, nggak bilang Imam Syafi'i misalnya, Mat, lu durhaka sama guru lu, beda sama guru, nggak bilang begitu. Nggak ada masalah. Kita ini yang bermasalahkan, mereka nggak masalah. Ya, Syekh bin Bas mengatakan, abis ruku Pak, kita itidal, sedekap lagi pas itidal. Sama kayak pertama, sunnah. Kata Syekh Al-Albani, yang kayak gitu bid'ah.
Sedekah lagi itu bid'ah. Coba. Yang satu sunnah berpahala, yang satu bid'ah, kan dosa kalau bid'ah. Tapi apakah mereka berdua bertengkar ketika ketemu? Tidak. Mereka bertemu, pelukan, ngobrol, saling mencintai karena Allah, seterusnya. Nggak ada masalah. Siapa yang ribut? Ya recehan yang di bawah yang berantem. Saya katakan tadi, 100 ribu, 50 ribu ketemu anteng, gesekan, nggak ada suara. Ya, tapi 100 perak, gocap, cepek, kelenengan aja. Bagi masuk kaleng, tambahan rame. Apa? Masuk majelis salim. Bukannya tambahan membawa rahmat, berantem mulu bawaannya. Tapi ini perbedaan yang kita nggak ridho, yaitu masalah akidah. Apalagi Pak setelah itu? Yang ketiga, poin yang ketiga. Adab yang ketiga. Iya. Ridhon nas al-ghayah lan tudrak. Ini sebuah syair. Ridhonya manusia adalah tujuan yang mustahil tercapai. Jadi tadi saya katakan di awal, kita berbeda pendapat bukannya mencari ridhonya mereka. Ya ridho Allah begitu. Sebab begitu capek lelahnya kita hanya untuk mencari ridhonya manusia, nggak mungkin mampu. Karena setiap manusia ada aja orang yang nggak suka dengan kita, Pak. Udah bagus kita berpendapat, udah memilih kata-kata yang halus dan enak didengar, dan juga hujahnya juga udah kuat. Ada aja yang nggak suka. Ya itulah manusia. Allah aja punya musuh. Allah saja banyak orang yang nggak ridho dengan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a. Wahai orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuhmu sebagai pelindung, menolong. Allah ngaku dia punya musuh, apa kurangnya Allah sih? Tapi manusia ada yang musuhinya, ya apalagi kita. Para nabi pun juga punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwum minal mujrimin. Dan kami jadikan bagi para nabi musuh-musuh dari kalangan orang berdosa. Nabi pun punya musuh. Apalagi sekali lagi kita. Maka hidup berharap tanpa musuh, tanpa orang yang enggak suka dengan kita, tanpa orang yang maunya beda terus dengan kita. Ya kan ada orang yang sekedar like and dislike dengan kita. Bener salah, pokoknya salah. Bener aja disalahin, apalagi salah. Selama pendapat ini keluarnya dari Pak Anu, pokoknya salah. Udah benci aja sama kita gitu. Nah ini, karena dia melihat bukan dari dalil, bukan dari konten isi pembicaraan, tapi melihat dari siapa sih dia. Oh orang itu pasti begini pendapatnya. Begitu, nggak ngelihat dari isi pembicaraan, nggak objektif. Ridhon nas ala ghayah lan tudrak. Ibu-ibu begitu hamil, anak lahir baru kemarin 2 bulan, udah hamil lagi. Betul banyak wanita yang gak ridho, gak siap, kaget, ya Allah bang, baru kemarin bang, nih luka juga belum kering, udah hamil lagi. Gak ridho. Dia lupa di luar sana banyak perempuan sulit hamil, habis uang puluhan juta, tapi dia dimudahkan Allah untuk hamil, dia gak ridho. Sedikit ngedumel kepada suaminya misalnya. Ini contoh. Sampai jam berapa Pak kita Pak? Sampai jam 6. Yaudah kita ngebut aja dah. Yang keempat Pak. Ya, husnuzon dengan sesama muslim. Hal yang aneh kalau ada seseorang yang mampu husnuzon dengan orang kafir, tapi tidak mampu husnuzon dengan sesama muslim. Ya, dahulu terus terang Pak, saya termasuk yang keras terhadap orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Saya keras. Saya katakan, Nabi nggak pernah mencontohkan. Itu bid'ah dolalah. Tapi belakangan, saya mulai melunak. Kenapa? Bukan berarti saya mengikutinya ya, bukan. Sikap, muamalat kita melunak. Kenapa? Karena ternyata Imam Syafi'i mengatakan, membaca Quran di kuburan, apalagi sampai khatam, bagus. Silahkan. Imam Syafi'i, silahkan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau assalamualaikum aja boleh, apalagi Al-Quran. Kan gitu ya? Kita masuk ke kuburan baca salam gak Pak? Iya. Kalau assalamualaikum saja boleh, apalagi Al-Quran. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Rushd, dia mengatakan, baca Quran di kuburan berkah bagi mayitnya. Walaupun masalah ngirim nyampe pahala belum tentu. Imam Syafi'i bilang kiriman pahala belum tentu nyampe. Ya, bahkan dia bilang nggak nyampe. Karena la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang perilakunya enggaklah ditanggung oleh orang lain begitu, kesalahannya atau apanya. Ya. Tapi ketika saya tahu, oh ternyata saudara-saudara kita di sebagian tempat yang melakukannya, mereka ada loh ulama yang merekomendasikannya. Bahkan bukan hanya ulama, tapi dari kalangan sahabat Nabi. Ya.
Silakan dibuka di dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengutip dari Abu Bakar Al-Khalal. Saya pun juga punya kitabnya Abu Bakar Al-Khalal. Berjudul ya Al-Jami'. Ya, dia ngutip dari Imam Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan, para sahabat Ansor kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka datang ke kuburannya membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal di kuburan. Ini para sahabat Nabi di Ansor. Ya, tinggal masalahnya kisah itu sahih atau tidak. Ah, itu yang jadi masalah. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, dengan kita membaca sekian banyak referensi, timbul sikap yang lebih lunak. Oh, saudara kita yang kayak begitu tuh ada dasarnya. Mereka enggak ngarang-ngarang. Mereka tidak, apa istilahnya, hawa nafsu mereka. Walaupun dalam pandangan kita, ya ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika ke kuburan hanya berdoa saja, tidak membaca Al-Quran. Itu babnya lain. Itu bab kita ambil sikap sendiri, sikap sendiri yang mana. Tapi ketika udah bersikap dengan orang lain, husnuzon. Begitu. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, sikap kita kepada orang muslim adalah baik sangka walaupun dia zalim. Kenapa? Karena keislaman dia merupakan modal untuk jadi orang baik. Tapi sikap kita kepada orang kafir adalah waspada walaupun dia baik orangnya. Karena kekafiran dia merupakan modal untuk menyerang kita. Ini kata Imam Malik. Di situ Pak, ini sudah saya tampilkan siapa saja ulama yang mengatakan membaca Quran di kuburan atau untuk orang meninggal itu sesuatu yang disyariatkan. Sudah banyak, saya tampilkan di situ. Ya, tapi mungkin di slide yang terakhir, karena slide-nya banyak, puluhan. Dan siapa saja yang menolak juga saya sebutkan. Ini saya katakan kita harus adil. Yang menolak ada, yang menerima ada. Yang menolak saya sebutkan di situ Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Qayyim sendiri dia menolak. Tapi Ibnu Taimiyah ditanya, nyampe enggak bacaan Quran buat mayit? Dia bilang nyampe. Ini Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Bagaimana membuktikannya? Ya susah, meninggal dulu dah. Ya. Gitu. Walaupun saya pribadi lebih ikut pendapat yang mengatakan tidak sampai. Saya pribadi lebih ikut pendapat yang mengatakan tidak baca di Quran. Itu urusan apa namanya? Sikap pribadi gitu, Pak. Tapi kalau udah interaksinya dengan sama kaum muslimin, tidak kita menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan mereka sampai tuduhan mereka adalah ahlul bid'ah, tidak. Kalau seperti itu, maka bagaimana para ulama yang mengatakan demikian? Seperti Imam Syafi'i misalnya. Tapi itu contoh berbaik sangka. Yang selanjutnya, Pak. Ini dia. Jangan keluar ucapan kata-kata keras dengan sama kaum muslimin hanya karena faktor beda. Kenapa sih kita mencela mereka gara-gara mereka beda sama kita? Padahal kita enggak dicela oleh mereka, walaupun kita berbeda dengan mereka. Ini kan enggak adil. Mereka mampu menahan diri untuk menahan mulut. Tapi kita enggak mampu menahan diri untuk menahan mulut kita untuk mencela mereka. Dan Nabi menyebutkan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim hukumnya fasik dan membunuhnya kufur. Orang kafir aja dilarang untuk dicaci. Setelah perang Badar, orang kafir dikubur rame-rame. Umar bin Khattab datang, wahai fulan bin fulan, ini yang udah pada mati orang kafir. Mana janji Tuhan kalian kepada kalian? Diledek begitu. Katanya menang, kalah, diledek begitu. Nabi enggak suka dengan ini. Nabi bilang ke Umar, ya la tasubbu haula, jangan caci maki mereka. Kenapa? Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Karena mereka sudah berlalu dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ini orang musyrik, dilarang dicaci maki oleh Nabi. Ini hadis Imam Bukhari. Ya, apalagi sama kaum muslimin ini udah pada meninggal. Dicaci maki hanya karena faktor perbedaan tadi. Alhamdulillah, Pak Haji itu udah meninggal. Loh, kok alhamdulillah? Sebab gara-gara dia masjid nggak pernah berubah, kolot gara-gara dia itu. Bersyukur orang meninggal malah. Apa sih masalahnya? Masalah gini-gini. Ternyata itu masalah-masalah yang tadi kita bicarakan, masalah khilafiyah fikih lagi. Ya harusnya bagi yang ingin menjalankan silahkan. Bagi yang tidak juga silahkan. Sebagaimana yang dilakoni oleh para ulama tadi. Ali Al-Madini datang kepada Yahya bin Ma'in. Habis wudu nyentuh kemaluan, batal, kata Yahya bin Ma'in. Kata Ali Al-Madini, tidak batal. Kata Yahya, aku punya dalil dari Ibnu Umar. Kata Ali bin Madini, aku juga punya hadisnya dari Amr bin Yasir. Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada kedua-duanya. Engkau apa dalilnya? Hadis dari Ibnu Umar. Engkau apa dalilnya? Hadis dari Amr bin Yasir. Ya udah, sama-sama punya dalil, pulang sana. Nggak diributin. Nggak dianggap, ya udah, kamu udah yang salah, kamu sesat. Tidak. Sekali lagi, karena ini bukan masalah akidah. Terus yang ke berapa, Pak? Yang keenam? Ya, jangan fanatik. Karena kadang-kadang kita akan kaget. Ternyata pendapat yang selama ini kita anggap salah, ternyata itu rekomendasi para ulama. Saya terkaget-kaget. Ya, ketika saya membaca fatwanya Syekh bin Bas, beliau mengatakan
bertasbih bertasbih, zikir dengan tasbih, menggunakan biji tasbih boleh. Saya terkaget-kaget ketika saya Sholih Fauzan, ya, yang sekarang terkenal di Saudi Arabia, mengatakan berzikir dengan biji tasbih boleh. Yang bid'ah bukan alat tasbihnya. Ya, karena alat tasbih hanya alat bantu saja, alat hitung. Padahal dahulu saya ikut pendapat ya Syekh Al-Albani yang dia memfatwakan bahwa berzikir pakai biji tasbih itu bid'ah karena Nabi nggak pernah mencontohkannya. Bahkan Nabi pernah menggantikannya ketika ada seorang wanita ingin zikir menggunakan kerikil, Nabi menggantikan dengan bukan dengan itu, tapi ucapkanlah anu, ya itu lebih baik daripada yang kau lakukan. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa tidak disyariatkan yang namanya tasbih. Tapi ada ulama yang seperti itu. Ya, karena mereka mentakwilkan kasus yang Nabi memberikan alternatif tadi, bukan berarti berzikir menggunakan batu atau tasbih itu salah, tapi Nabi menganggap mana yang lebih efektif, ini lebih efektif. Ini difatwakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam Ibnu Abidin, ya, para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan demikian. Bahkan Imam Suyuti mengatakan dari kalangan salaf dan khalaf tidak ada yang mengingkari zikir pakai tasbih. Ibnu Taimiyah pun mengatakan hasan, baik-baik saja zikir pakai tasbih. Tapi saya begitu kaget ketika para ulama-ulama ini mengatakan demikian. Dahulunya kita menganggap mereka pasti membid'ahkan. Ternyata tidak. Inilah pentingnya, Pak. Kita menahan diri, mulut kita khususnya, dari menuduh dan seterusnya, ya, sebelum kita tahu permasalahan secara utuh. Jadi kasihan sendiri diri sendiri ini ketika kita tahu bahwa pendapat kita salah ternyata. Jadi jangan fanatik, ya, open mind. Terus yang terakhir apa, Pak? Ada ya? Membangun kesadaran bahwa musuh kita bukan dengan orang yang berbeda hal yang tadi, bukan. Musuh kita bukan dengan orang yang berbeda cara nunjuknya. Ya, ada yang gerak-gerak sampai yang samping keganggu. Ya kalau nggak biasa kan terganggu. Waktu saya di Kebayoran ada aki-aki bangun kaget dipegang anak muda jarinya lagi goyang, Pak. Lu ngapain lu goyang-goyang, siapa yang ngajarin lo? Ya, mungkin dia nggak ngerti si aki-aki ini. Ada yang tegak terus, silakan di dalam kitab fikih sunnah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sejak awal dia. Ya, Abu Hanifah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk lagi. Itu Abu Hanifah. Ya, Imam Malik bergerak-gerak, tapi geraknya bukan begini, Pak. Kiri kanan, itu Imam Malik. Nyentrik lagi nih, Pak, kiri kanan. Kalau kita enggak baca, hanya baca satu pemikiran dari ustadz yang kita dengar aja, tanpa mencoba open mind tadi, jelas kita akan menganggap sesat yang lain. Gitu. Ya, ini saya ngomong kayak gini bukan karena tadi pelin-pelan, bukan. Kita nggak bahas masalah mana yang paling benar, kita bicara masalah adab. Kalau masalah mana yang paling benar di antara pendapat ini tentu ada majelis yang lain. Ya, lain ceritanya nanti, begitu. Tapi ini apa namanya? Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah mereka-mereka yang benar-benar memusuhi kita. Yang nas di Al-Qur'an mengatakan mereka memusuhi kita, atau orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Siapa saja orang yang selama dia tauhid, ya sama dengan kita akidahnya, ya kitabnya sama, kiblatnya sama, syahadat sama, ini saudara kita. Mereka bersini kita jawab di sini, walaupun dia di Amerika. Ya, dan kita di alam kubur nggak bakal ditanya siapa guru ngajinya. Ya, ikut mazhab apa? Majinsiyah apa suku bangsamu? Batawiyun, Betawi, Jawiyun, Jawa. Atau Majam'iyatuk apa organisasimu? Nahdiyun, NU. Atau misalnya buat yang berintisab kepada misalnya Salafiyun, atau yang berintisab kepada PKSiyun, nggak akan ditanya. Ini firqah ini, kelompok-kelompok ini nggak akan ditanya. Yang ditanya adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu, itu yang ditanya. Itu yang lebih kita khawatirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi banyak orang Islam lebih bangga dengan kelompoknya dibanding kebanggaan dengan keislamannya. Ya, bukan dari kelompok kita itu. Wah, ustadznya jarang saya dengar namanya, berarti bukan ustadz kita. Lah, ada yang kayak begini. Kaidah dari mana seperti ini? Kebenaran diambil dari siapa saja. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin setelah ini kita ada sedikit dialog. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Silakan Bapak-bapak atau Ibu yang ingin bertanya, ya, Pak Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pagi ini kita sudah mendengar suatu, ya, katakanlah pencerahan kembali mengenai perbedaan-perbedaan di dalam Islam. Saya hanya menambahkan begini, Pak.
salah satu hadis tadi yang Bapak katakan mengenai orang yang 99 ini, ya kan, membunuh satu ustaz. Ini saya lihat, ini saya komen Pak ya. Jadi di sini ada hal bahwa kenapa orang ini diampuni oleh malaikat? Sebab di sini ustadz ini berlaku sebagai Tuhan. Jadi dia mengambil hak prerogatif Tuhan. Jadi mengatakan kamu tidak bisa diampuni. Nah ini saya lihat juga cenderung ada juga tendensi ke sekarang ini pendapat-pendapat demikian, mengambil hak prerogatif dari Allah itu sendiri, menentukan masuk neraka atau masuk surga. Nah, makanya malaikat memberikan orang ini nawa itu dia. Yang penting nawa itu dia. Karena apa? Karena siapa tahu detik mana kita akan katakanlah wafat atau meninggal. Seperti ada katakan bahwa doa itu berkejar-kejaran dengan kodok, dan akhirnya menjadi takdir nantinya. Nah, doa inilah sebenarnya yang menghantam kodok ini supaya tidak menjadi takdir. Ini suatu saya baca di suatu buku. Kemudian juga kalau kita lihat, misalnya ulama-ulama yang terdekat lah, yang kalau misalnya Imam Syafi'i, imam yang ring satu atau yang dekat sekali dengan Rasulullah, itu mungkin lebih clean lah, lebih bersih ya. Kalau kita lihat katakanlah contohnya Hamka. Saya pernah dengar begini, Hamka itu kedatangan bekas Menteri Agama dari NU, Pak Tasim, lantas sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Langsung beliau mengadakan takbir 2 kali demi menghormati beliau. Azan 2 kali. Nah, kemudian juga Hamka pernah sholat di suatu tempat. Dia tanya kepada umat, di sini biasa kunut atau tidak? Kata mereka kunut, oke saya kunut. Jadi di sini kita lihat keluasan berpikir, kedalaman ilmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat juga Pak, kalau kita pergi haji ke Mekah, ya kan? Kita lihat di sana coba. Pikiran siapa yang di sana? Tidak ada Pak. Hanya ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Kita tidak mencari pahala di sana. Mencari barokah Allah, mencari penyerahan diri kepada Allah. Itu yang kita bawa ke Indonesia. Ini menurut saya Pak. Jadi di situ tidak ada kita Indonesia, Amerika, ajaran ini, ajaran tidak. Kita mencari Allah Maha Besar, Allah tempat. Dan yang terakhir tadi yang paling bagus sekali tadi Bapak, kalau kita sudah di akhirat, di alam kubur, hanya satu pertanyaan, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu? Yang lain firqah ini tidak ada. Jadi oleh karena itu saya tekankan, memang kita harus tawadu, sharing, bagi-bagi pendapat. Dan saya setuju, musuh Islam yang terbesar adalah orang yang di luar Islam atau yang dihujat oleh Al-Quran sendiri bahwa ini adalah musuh kamu. Sekian Pak, ini komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari bapak-bapak atau ibu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dari referensi yang mungkin Ustadz sudah baca atau yang Ustadz pernah dengar, bagaimana sesungguhnya umat Islam, mungkin kalau generasinya salaf, khalaf mungkin masih dekat dengan para sahabat gitu ya. Kalau di bawahnya lagi itu cara mereka menetapkan fatwa, itu yang paling bijaksana itu seperti apa? Mengingatkan ini sesungguhnya yang paling penting ketika kita sebagai umat Islam masih pada tataran taklid gitu ya, belum pada itiba gitu kepada penetapan fatwa tertentu gitu. Itu mungkin yang saya tanyakan. Makasih. Baik, jazakallah kepada Bapak yang telah memberikan tanggapannya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan lebih baik, dan juga khususnya kepada Ibu yang bertanya tentang bagaimana konsep fatwa ya para ulama ya pada masa lalu atau juga mungkin juga pada masa sekarang, dan bagaimana sikap kita ya terhadap fatwa tersebut. Untuk masalah metode fatwa, ya semua ulama itu sebenarnya secara prinsip sama. Ya, menjadikan Al-Quran itu yang pertama. Kalau tidak ada, mereka berijtihad melalui as-sunnah. Kalau tidak ada, mereka dengan ijma dan seterusnya. Ya, hanya saja mereka sepakat pula bahwa tidak ada ijtihad atau fatwa dalam masalah-masalah yang sudah pasti haramnya, jangan difatwakan lagi. Orang udah tahu itu haram, jangan difatwakan haram lagi. Ya,
Selanjutnya adalah bagaimana mereka dalam melihat kejiwaan orang yang mendengarkan fatwa atau masyarakat yang akan menerima fatwa. Datang seorang pemuda ke Nabi, "Ya Rasul, saya baru nikah. Ini lagi bulan puasa kejadiannya. Kalau saya mencium istri saya boleh enggak?" Nabi bilang jangan. Datang orang tua, sudah kayak kakek, datang ke Nabi, "Ya Rasul, kalau saya mencium istri saya boleh enggak?" Nabi bilang jangan. Nabi bilang boleh. Buat orang tua dibolehin sama Nabi. Pemuda ini tentu kaget. Kok saya nggak boleh, dia boleh. Kenapa? Nabi berbeda jawabannya. Karena berbeda pula yang nanya. Kalau orang muda dibolehkan, bahaya. Lampu kuning aja langsung jadi lampu hijau. Sedangkan orang tua dilarang saja, mungkin dia sudah nggak ada masalah lagi setelah itu, biasa-biasa saja. Inilah Nabi, jawabannya berbeda fatwanya, bukan karena dia pelin-pelan, tapi melihat bagaimana jiwa, kondisi orang yang menerima atau mendengarkan fatwa ini. Karena orang mendengarkan ilmu atau fatwa itu mirip air yang jatuh ke bumi, hujan yang jatuh ke bumi. Hujan jatuh ke bumi, macam-macam reaksi bumi. Ada yang banjir, ada yang subur, ada yang longsor. Manusia juga demikian ketika mendengarkan nasihat atau fatwa agama. Ada yang berubah, ada yang menentang, ada yang didengar saja tapi nggak diapa-apain, disimpan aja buat database-nya dia aja. Begitu. Dan hal yang sepertinya harus diketahui oleh para asatidz, oleh para ustadz. Nggak bisa dia menyampaikan benar salah menurut apa yang dia fahami saja tanpa melihat bagaimana untuk kelanjutan reaksi umat di sini. Inilah yang kedewasaan dari para ulama kita. Ya, oleh karena itu pula saya ambil contoh kayak misalnya Imam Malik ya, ketika dia memfatwakan bahwa yang namanya air kalau udah kena najis maka dia kalau ukuran airnya 2 kullah najis nggak ngaruh. Ya, innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabas. Air kalau udah 2 kullah kira-kira ya 800 literan begitu atau 700 liter, najis enggak berpengaruh. Tapi dia datang ke sebuah tempat ini tidak seperti itu. Ya, ketika dia ditanya, dia tahu kalau dia jawab pertanyaannya sama dengan jawabannya dia yang dia fahami sebelumnya, ya masyarakat akan mengusir dia. Akhirnya dia mengatakan boleh dengan syarat. Dan seterusnya. Ini contoh bahwa ulama itu ketika berfatwa itu juga melihat kondisi masyarakat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim juga mengatakan fatwa bisa berubah, bukan syariat yang berubah, fatwa yang bisa berubah karena perbedaan atau perubahan zaman. Dahulu MUI tidak mengharamkan rokok misalnya, sekarang dia mengharamkan karena melihat ekses mudorot. Ya, perubahan ini karena melihat perubahan variabel-variabel yang membuat fatwa itu berubah juga. Fatwa bisa berubah. Sebagaimana fatwa Nabi juga berubah. Dahulu melarang wanita atau yang lain-lain untuk ziarah kubur, Nabi membolehkan pada masa akhirnya. Kenapa? Udah siap akidahnya. Dahulu dilarang untuk berjihad, ketika sudah banyak, sudah kuat, dibolehkan jihad. Fatwa bisa berubah. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sikap kita orang awam. Kita nggak ngerti ini untuk membedakan ini benar atau salah. Para ulama memberikan solusi. Ya, fatwa untuk orang awam adalah, mazhab untuk orang awam adalah, itu jawaban ulama yang dia ikuti. Itu aja. Dan sesama orang awam tidak boleh saling mengingkari. Kalau sesama ulama aja nggak saling mengingkari, apalagi sama-sama awam. Ribut di warung kopi, sama-sama nggak ngerti ribut. Kalau dia punya dalil sih mending dah ada ilmiah dikit. Ini sama-sama nggak ada dalil, berantem lagi. Yang benar 23 tarawih. 11, 23, 11. Lu sholat enggak? Enggak, sama gue. Udah sama-sama enggak sholat, berantem juga ini. Ya, gawat. Jadi, untuk orang awam, kita ikuti saja ulama yang memfatwakan itu. Ya. Lalu ada orang lain berfatwa lain, permasalahannya sama, maka kita hargai dia. Ya, sebagaimana misalnya para kaum muslimin pada masa-masa lalu, mereka mengikuti fatwa Imam Syafi'i dalam masalah kafirnya atau tidaknya orang meninggalkan sholat, atau sebagian orang mengikuti Imam Ahmad, dan mereka semua tidak saling mengingkari. Ada kaidah yang berbunyi la inkaro fi masail ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh ada yang saling menegasi, saling mengingkari, tidak boleh. Karena ijtihad dari berbagai macam sudut pandang bisa jadi benar semua. 4 orang tersesat kata Ibnu Taimiyah. 4-4-nya nggak tahu arah kiblat. Karena mungkin gelap, mendung begitu. Akhirnya 4-4-nya kiblatnya lain-lain, Pak. Sesuai dengan 4 mata arah angin. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bisa jadi semuanya benar. Tapi yang benar-benar menghadap kiblat, itulah yang pahalanya 2.
Ini kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena orang kalau berijtihad, kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Dari pikiran seperti ini, kata para ulama di antara Ibnu Abidin, bahwa bisa jadi yang namanya ijtihad semua orang, semua ulama ya, benar semua, nggak ada yang salah. Karena seperti tadi kasusnya. Tapi itu Bu. Jazakallahu. Ada yang lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian Ustadz nampaknya sejuk. Ustadz memulai dengan ayat Al-Quran, kalau Allah mau umat ini satu, tapi kok kenapa manusia ingin menyatukan semuanya? Kalau dia berkelompok A, dia ingin orang masuk kelompok A semua. Kalau dia kelompok B, dia ingin orang lain menjadi kelompok B semua. Sehingga terjadilah pertentangan. Di masjid kita ini juga terjadi, ini Ustaz, ini mohon maaf. Pada DKM saya mohon maaf, ini kita harus sudah menjernihkan pola pikir kita, yang keliru ini. Dulu jamaah tabligh ramai ke sini. Karena ada 2-3 orang teman kita di sini pengikut jamaah tabligh. Tapi belakangan ada 2-3 orang yang ikut salafi, bilang itu bid'ah, ahli neraka. Kacau balau lah kita di masjid ini Ustaz. Sehingga ada kebiasaan yang sudah bagus kita hilangkan gara-gara takut dibilang bid'ah dan sesat. Dan DKM pada waktu itu nampaknya tidak mengambil sikap. Baru tadi saya kaget dengar DKM sudah membolehkan kembali jamaah tabligh maksud. Mudah-mudahan ini pencerahan. Karena dari kajian Ustadz yang saya dengar tadi, kita ini betul-betul bodoh sebetulnya. Kenapa kita ribut dengan hal-hal yang kita tidak paham? Ustaz mengatakan para ulama pun berbeda pendapat, mereka tidak ada masalah. Tapi Ustaz mengatakan sangat benar, recehan ini yang ribut. Nah kita ini recehan semua nih. Cuma sayangnya Ustaz, ada Ustaz-Ustaz yang sebetulnya tidak recehan, sengaja membuat recehan ini ribut. Ini bagaimana mensikapinya ini? Jadi barangkali bagi DKM juga perlu dicatat, Ustaz-Ustaz yang membuat recehan ribut ini jangan diundang lagi. Soal kita ini memang recehan, sudahlah ribut, disuruh ribut lagi, ya kacau banget kita nanti. Jadi pada kesempatan ini kami sebagai orang yang sudah sangat tua sedih melihat sebetulnya suasana waktu itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah pelan-pelan DKM sudah mulai membenarkan lagi. Sebab kebenaran mutlak adalah Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tahu mana yang benar. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, kita ini nggak tahu. Mungkin sholat kita kelihatannya khusyuk, bagus dan sesuai dengan sunnah. Tapi hati kita tidak bersih, belum tentu diterima Allah. Dan soal hati adalah soal Allah. Jadi melalui forum ini, melalui Ustaz juga, sebetulnya sentilan saya pada DKM ini. Marilah kita mencoba meredakan suasana ini supaya di masjid kita ini sejuk. Kita boleh berbeda mazhab, berbeda pendapat, berbeda guru, berbeda ilmu, berbeda organisasi. Tapi sampai di masjid ini adalah tempat sujud. Kita harus sujud pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensujud kepada kitab, kepada guru, kepada ustaz, pada kelompok dan sebagainya. Maaf Ustaz, ini agak sedikit karena saya setelah beberapa bulan mengamati di sini sebagai orang tua, saya merasa agak sedih sebetulnya melihat suasana di sini. Tetapi juga tidak bisa berbuat karena ilmu saya juga sangat kurang. Saya tidak bisa bicara apa-apa karena ilmu saya sangat kurang. Saya sebetulnya sudah tobat menyalahkan orang Ustaz. Ini pengalaman pribadi. Saya dulu sangat menyalahkan orang yang setelah ruku menaruhkan tangannya kembali. Tapi ada seorang teman saya dengan arif mengajak saya ke rumahnya dan memperlihatkan kitabnya. Ini dasar bagi kami, katanya, bagi saya. Semenjak itu saya tobat. Hanya karena kekurangan ilmu saya menyalahkan orang lain. Ternyata ada ilmunya dia. Semenjak itu saya tidak pernah rasanya sampai sekarang menyalahkan orang lain kecuali kalau benar-benar salah. Karena memang ilmu kita yang kurang. Karena kita masih recehan, apalagi baru ngaji. Maaf Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Dan kepada DKM saya mohon maaf ini kalau agak sedikit menyentil, karena DKM ini kan sebetulnya adalah khadam masjid ini. Bagaimana membuat jemaah masjid ini nyaman, bukan menjadi penguasa masjid. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Pak. Jadi kegundahan yang dialami oleh orang tua kita ini bukan hanya kegundahan beliau seorang, saya pun juga gundah. Saya 2 tahun ada tugas ke Kalimantan, meninggalkan Kelapa II. Begitu saya balik di masjid yang biasa saya tempat sholat, suasana juga sudah berubah. Dalam artian saya melihat ada kurang harmoni di antara jamaah.
Ya, hanya karena faktor masalah yang sama-sama tadi kita bicarakan itu. Ya. Dan ternyata memang ini bukan karena faktor perbedaan itu sendiri, kembali kepada masalah mentalitas orangnya. Itu yang pertama. Karena nggak sedikit orang yang berilmu seperti yang Bapak katakan, dia udah berilmu si ustadz-ustadz ini. Tapi karena mentalitasnya mentalitas tafarruk, ingin berpecah, ya siapapun akhirnya bisa mengalaminya, walaupun dia berilmu. Ya saya ambil contoh, ya 1-2 saja, tentu ini tidak mewakili yang lain, ini hanya oknum barangkali. Ya ketika si ustadz ini menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan tarawih 23 rakaat di atas majelis sholat Jumat, khutbah Jumat. Coba. Majelis yang tidak mungkin terjadi diskusi. Majelis yang monolog, yang setelah selesai itu manusia pada istilahnya Pak? Kok begini dan seterusnya. Tapi sikap dia seperti itu, dia berilmu. Ya kita nggak bicara masalah dia alumni mana, mau Madinah, mau ini, kita nggak bicara itu. Tapi lihat begitu kekanak-kanakannya dia ketika hal itu dibahas di sana. Ini kembali ke masalah mentalitas orangnya. Ilmunya kita nggak ragukan. Tapi ketika dia seperti itu, ini sekali lagi memang kadang-kadang ilmu itu nggak semua ilmu mampu menyinari pemiliknya. Sebaliknya ada orang yang biasa saja ilmunya, tapi aura kesolehannya lebih membuat orang dekat dengan dia. Lebih baik yang berilmu soleh juga begitu, daripada udah berilmu tanpa soleh atau soleh tanpa berilmu. Kita ingin semuanya, itu lebih ideal. Tapi lebih baik bagi saya, mendingan kita jadi orang biasa saja. Karena kebanyakan orang banyak bicara kan karena tahu, Pak. Saya ulangi, orang bicara karena tahu. Coba kalau dia nggak tahu, kan jadi pendiam. Nah kalau orang banyak bicara kan banyak salah, kata Umar bin Khattab. Kalau banyak salah gimana? Banyak dosa. Banyak dosa, ke neraka. Mendingan jadi pendiam. Sekarang komentar masalah manusia tentang masalah apa? Pajak 25 miliar, banyak orang komentar. Ya, nanya ke orang yang nggak tahu, aman mulutnya, nggak bicara. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, asal bicara aja. Termasuk dalam masalah agama. Ya kadang-kadang, ya yang udah tahu itulah yang pembicaraannya itu, maaf, yang nggak bisa stop tanpa dibarengi. Sekalipun silakan dia bicarakan terus, barengi dengan adab. Umar bin Khattab bilang, pelajarilah adab sebelum pelajari masalah ilmu fikih. Adab dulu. Karena orang kalau belum apa-apa udah bicara masalah fikih, halal sesat, tapi adab nggak dibarengi, yang terjadi akan terbentuk manusia-manusia kaku, robot dan keras. Sehingga dua-duanya kita butuhkan. Tapi jazakallah Pak atas masukannya. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Oh iya. Baik, terima kasih atas usulannya. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan filenya dari Pak Ustadz, sehingga nanti insya Allah akan kita bagi-bagikan untuk jadi bahan diskusi kita dan perundangan kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang begitu bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan hati kita lebih lapang dalam memandang perbedaan dari saudara-saudara kita yang lain. Marilah majelis pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.